Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kawan-kawan mahasiswa di kesempatan kali ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang struktur pasar monopoli. Di kesempatan sebelumnya sempat kita singgung terkait dengan struktur pasar kompetitif. Struktur pasar kompetitif adalah suatu struktur pasar yang menurut beberapa ahli sebagai struktur pasar yang sangat ideal bagi perekonomian. Namun untuk kita ketahui bahwa dalam struktur pasar kompetitif itu ada kelemahan-kelemahan dan batasan-batasan yang dalam perjalanannya akan mengarah ke dalam pasar monopoli atau bahkan mengarah ke dalam pasar persaingan yang tidak sempurna. Nah, sekarang mengapa monopoli itu terjadi? Yang pertama adalah karena adanya sumber daya yang unik. Jadi ketika ada perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berbeda, yang memiliki ciri khas, motif, karakteristik tertentu daripada perusahaan lain, maka itu bisa mengarahkan menjadi suatu perusahaan monopoli karena konsumen akan tertarik tersedot ke perusahaan tersebut karena adanya barang-barang yang dihasilkan tersebut memiliki ciri khas atau kondisi tertentu yang berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Yang kedua, karena adanya hak eksklusif dari pemerintah seperti hak cipta, hak paten maupun hak tunggal ya. Jadi dengan hak cipta mungkin seorang seniman bisa menghasilkan karyanya ya, karyanya dilindungi karena sudah dihak ciptakan sehingga mendapatkan royalti. Kemudian hak paten biasanya ketika perusahaan menemukan atau menghasilkan barang tertentu maka cepat-cepat untuk dipatenkan agar tidak diciplak atau ditiru dan diambil keuntungannya oleh perusahaan lain. Kemudian hak tunggal biasanya pemerintah memberikan hak khusus ya kepada satu atau beberapa institusi ya agar tetap bisa melakukan produktivitas yang menghasilkan kinerja, menghasilkan keuntungan, bahkan bisa terus melakukan riset penelitian secara kontinu. Biasanya ini diberikan kepada sektor-sektor yang obat-obatan maupun farmasi ya. Kemudian yang ketiga karena adanya efisiensi. Ini merupakan monopoli yang alamiah. Ketika perusahaan memiliki efisiensi yang cukup tinggi maka dapat menguasai pasar ya. Sementara perusahaan yang tidak mampu bersaing maka barang tentu akan keluar dari pasar ya. Jadi monopoli alamiah ini terjadi karena yang ada skala ekonomi ya. Jadi skala ekonomi ini adalah jumlah produksi yang dihasilkan dalam kondisi tertentu akan meminimalisasi biaya produksinya. Dengan biaya produksi yang minimal, kemudian terjadi efisien, maka harga yang ditawarkan kepada konsumen itu lebih murah. Contoh listrik ya. Untuk bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, maka perusahaan listrik membuat jaringan pasukan listrik ya di kota maupun di desa ya. Dengan harapan ini bisa ya meminimalkan produksi ya, kemudian bisa efisien sehingga harga yang ditawarkan kepada masyarakat lebih murah. Itu monopoli terjadi ya, ada tiga hal tersebut. Kemudian ciri-ciri dari monopoli atau perusahaan monopoli yang pertama adalah dalam pasar hanya ada satu perusahaan ya. Karena hanya ada dalam struktur pasar monopoli itu dalam pasar hanya ada satu perusahaan dalam satu industri ya. Karena hanya ada satu perusahaan dalam pasar tersebut maka bisa dikatakan perusahaan tersebut melakukan perusahaan tersebut monopoli ya. Jadi barang-barang yang dihasilkan ya, dari perusahaan tersebut ya hanya dikuasai oleh mereka gitu. Jadi konsumen tidak memiliki pilihan lain atau pilihan substitusi lain ya sebagai pengganti ya. Mau tidak mau harus memilih barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua karena tidak ada pilihan pengganti yang sempurna ya. Walaupun sebenarnya ada pilihan pengganti tapi tidak bisa mewakili ya barang atau produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Contoh masih listrik, mungkin kalau menggunakan minyak tanah itu bisa menerangi ya,
menerangi lingkungan, menerangi rumah, tapi tidak mampu untuk menghidupkan lampu, tidak bisa kipas angin, ya, tidak mampu menghidupkan AC dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pengganti barang yang sempurna, ya, walaupun sebenarnya ada penggantinya, tapi tidak bisa mewakili daripada barang yang utama yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan monopoli mampu membuat yang namanya price maker, ya, kebijakan harga. Kan hanya ada satu perusahaan, maka dia mampu membuat kebijakan harga, ya. Jadi berapapun barang yang diproduksi dan berapa banyak pun barang yang dijual, mereka yang menentukan karena mereka sebagai pemegang kebijakan harga. Kemudian yang keempat adalah hambatan untuk masuk ke dalam struktur pasar tersebut itu sulit, ya. Jadi kalau ada perusahaan masuk ke dalam satu struktur pasar itu tidak sulit, maka tidak akan pernah terjadi monopoli. Nah, inilah keistimewaan daripada monopoli. Untuk bisa masuk ke struktur pasar tersebut, perusahaan lain akan mengalami kesulitan. Karena bisa jadi ini pemerintah memiliki kebijakan, ya, baik secara legal, ya, maupun karena adanya sumber daya yang unik atau mungkin karena skala ekonomi, ya. Sehingga perusahaan-perusahaan lain yang ingin masuk ke dalam struktur pasar tersebut mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tidak ada iklan. Karena hanya ada satu perusahaan, maka perusahaan monopoli tersebut, ya, tidak perlu repot-repot untuk memasang iklan karena konsumen otomatis akan memilih barang yang dihasilkan dan tidak ada pilihan barang yang lainnya, ya. Sehingga tidak pasang iklan pun konsumen akan mencarinya. Saya kira itu kawan-kawan penjelasan saya terkait dengan yang pertama mengapa monopoli terjadi, yang kedua ciri-ciri dari perusahaan monopoli. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.